Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Aduh, belepotan lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kesempatan yang luar biasa. Kali ini pagi-pagi diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Baru ini pertanyaan baru dibikin lalu saya kasih ke Bapak. Dan Bapak sekarang, wow, luar biasa sekali. Untuk itu, sebelum mulai, mending intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi setelah intro tadi. Itu tadi intronya ya. Intronya udah lama Pak. Sebenarnya kayaknya kita Iya, bakalan ganti ini nanti di pengurusan yang baru ya. Tahun baru, semangat baru, orang baru. insya Allah Insya ya. Allah. Tahun baru semangat baru. Mantap. Amin amin amin. Nah, untuk siapa di samping saya ini, siapa kegerangan, kita mungkin langsung saja orangnya siapa. Yuk, silakan Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Arizal. Biasanya kalau di kampus dipanggilnya Pak Rizal. Hmm. Ya, Arizal. ya. Pak Kalau Arizal. di ya kalau di nama panggung tuh Wih, biasanya Arizal Rahman. Iya dong, harus nama panggungnya. Iya. ini sedikit disclaimer ya. Nama panggung itu nama panjang sebenarnya nggak jauh beda. Oh gitu. Iya. Kalau saya nama panggungnya Bayu Pak kebetulan. Jauh ya. Baharudin Oh, Yusuf. Yusuf. Minimal kan Yusuf gitu kan. Iya. Tapi saya bangga aja sih pakai nama biasa saya itu Baharudin Yusuf. Eh Ngomongin apa kali ini adalah ngomongin tempat ini. Ini luar biasa tempatnya ya. Iya. Disulap dalam waktu yang relatif panjang dan perjuangan berdarah-darah dari seorang. Dan siapakah Pak Rizal ini? Beliau adalah apa sebutannya? Kepala Pusat Perpustakaan atau apa sih sebenarnya Pak di Poltekkes Iya. Kepala Palangkaraya? Unit Perpustakaan. Oh, kepala Ya, kalau unit, setingkat K-unit ya, ya kalau setingkat K-unit Poltekkes ya gitu. Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Dan alhamdulillah ini di 2024 merupakan awal yang baru setelah mendapatkan akreditasi yang unggul. Unggul ya. Untuk Barakallah, pelayanan hebat ya. perpustakaan ya. Untuk pelayanan Ya. kepustakaan. Sebelum ngomongin bagian akreditasinya itu dan segala macam, lebih baik kita ngobrol pertama adalah tentang sejarahnya sendiri, Pak. Seperti apa, Pak? Singkat ya untuk Heeh. sejarah tadi itu. Dari awalnya, Ya. by the way sebenarnya Polkes Raya ini kan kita punya ini dari saya dulu ya Pak. Ini nanti bakal nyangkut juga ke sejarah. Saya potong dulu. Mungkin kita bicaranya adalah dari awal. Kan awalnya di sini kan SPK ya Pak ya. Lalu gabung dan akhirnya menjadi Poltekkes dan segala Iya, macam. betul betul. Nah, yang ingin saya tahu adalah sebenarnya Perpus ini ulang tahunnya kapan sih Pak? Hal basic tapi kalau bisa ada perayaan door prize atau apa gitu kan lumayan tuh kalau setiap ulang tahun kan. Nah sekarang saya tanya ulang tahunnya kapan dan sejarahnya seperti apa dan akhirnya seperti ini kayak gitu. Gimana Pak? Kalau tepatnya berdirinya perpustakaan tuh eh, itu bertepatan dengan tahun 2022 kalau nggak salah 2001 2022 itu di saat akademi keperawatan, akademi kebidanan dan akademi gizi 2001 2002. ya Wow. bergabung menjadi Poltekkes Palangkaraya. Hmm. Dan di saat itulah pada bulan November kalau nggak salah itu Hmm. bergabunglah tiga akademi itu menjadi Hmm. Poltekkes Palangkaraya. Dan di saat itu pula lahirlah perpustakaan. Nah, Hmm. jadi tiga tiga koleksi yang ada di prodi di Hmm. jurusan masing-masing ya, di akademi masing-masing itu Hmm. dijadikan menjadi satu, dibuatkan gedung yang akhirnya berdirilah perpustakaan Poltekkes Wah Kemenkes gitu. Palangkaraya. Jadi bertepatan dengan hari lahirnya Polkes Poltekkes Raya. Raya sendiri Polkes Raya gitu. sendiri bareng sama dengan Iya, Perpus. betul gitu. Itu sejarahnya dari segi cerita lahirnya. Namun kalau dari perkembangannya gimana Pak? Awalnya seperti apa sih gedung ini atau apakah sudah di atas ini atau gimana Pak Iya, sebelumnya Pak? betul. Jadi gedung ini memang didesain Mm-mm. untuk sebuah perpustakaan ya, untuk Mm-mm. perpustakaan. Memang didesain khusus untuk perpustakaan, Mm-mm. untuk tiga tiga koleksi yang digabungkan tadi. Mm-mm. Nah, jadi pada saat itu kepalanya kalau nggak salah
Pak Nang Randu Utama. Beliau. Ya, betul, Oh. kepala pertama yang saat itu masih pelayanan dengan konvensional, masih Mhm. dengan kartu kartu kendali ya, kartu Mhm. katalog manual. Mhm. Mungkin teman-teman yang sering ke perpustakaan daerah ya, di Mhm. era-era tahun 2000-an ke bawah itu mungkin pernah tuh pasti Mhm. melihat yang namanya kartu katalog ya. Wah, Nah, manual tuh Pak berarti. manual ya betul. Dan di sekitar tahun 2003 sampai Mhm. 2005 itu Mhm. perubahan dari konvensional ke Era digital. digital. Sebenarnya sih ke era otomasi yang tepatnya. Oh, otomasi. Otomasi, Belum digital tapi belum, berarti. Oh, otomasi. otomasi. Ya, jadi otomasi pelayanan perpustakaan menggunakan elektronik berbasis komputer. Ya Oh, iya dengan iya betul teknologi betul. sederhana ya. Zaman-zaman Iya. Windows Iya, Pentium 2000-an betul. tuh. Ya, masih Pentium aplikasinya 4. berbasis desktop ya kalau nggak salah saat itu. Heeh, heeh. Nah, itu perubahannya. Mhm. Jadi kembali ke sejarah lagi, Mhm. 3 pimpinan ya. Zaman pertama Poltekkes itu Bu Santi ya, yang kedua Bu Dini, yang ketiga sekarang adalah Pak Hendra. Pak Marshendra. Mereka punya kelebihan masing-masing dalam mendukung perpustakaan. Gitu. Mhm. Yang pertama itu Bu Ini Santi. milestone-nya tuh apa sih Ya, Pak? kalau Bu Milestone Santi, utama, Bu Santi yang dulu. utama-utamanya. Bu Santi itu satu adalah pengembangan koleksi perpustakaan. Ada Oh, bicara sejarah gede-gedean tadi ya? ya. Ya, pengembangan koleksi perpustakaan besar-besaran. Karena Oh. tadi kan karena 3 akademi tadi kan dijadikan satu, ya kan. Mm-mm. Nah, akhirnya beliau melengkapi Koleksi. koleksi-koleksi yang memenuhi kebutuhan informasi Wow. akademi itu sendiri gitu. Nah, periode berikutnya lagi Bu Dini lebih ke arah kepada pengembangan digital library. Misalnya pengadaan koleksi digital. Oh iya, Iya, betul. betul. Pengembangan otomasi lainnya gitu. Nah, kembali ke sejarah berikutnya hingga sekarang itu adalah perpustakaan itu berbasis smart ya. Oh, smart. Iya, santai gitu kan. Santai. Santai. Membuat nyaman para Iya betul. pemustaka gitu. Tidak horor ya Pak ya. Iya, Kayaknya kan. kalau dulu tuh perpustakaan tuh kesannya horor, menakutkan dan Iya, betul. boring enggak sih? Asli benar. Karena apa ya, udah suasananya sepi, buku-buku semua. Kan orang ada yang mungkin lihat buku tuh udah fobia gitu ya, karena Iya. malesin banget kayak baca-baca kayak gitu kan gitu loh. Sekarang Betul. nggak tahu sih. Kayaknya sekarang lebih karena era digital juga, jadi semuanya dilihat dan dibaca juga biasanya. Betul. Walaupun Iya. belum tentu disaring. Nggak harus disaring dong, ya. Gimana Pak? Bu Dini tadi, habis itu ke Pak Marshendra. Ya, kembali tadi Pak Marshendra tadi lebih kepada bagaimana sebuah perpustakaan dibuat dengan konsep yang nyaman, ya smart library lah istilahnya. Oh kan. gitu. Ya, lebih nyaman saat masuk itu udah dingin, adem kan kayak gini kan. Iya, adem banget ya. Nah, paling adem guys. Iya. Jadi insya Allah nih dari ruangan kelas 1 ke kelas 2, kelas Beda. berapa ya Selalu kesini, beda, selalu dingin. beda. Tanggapan selalu orang beda. kok dingin banget di sini ya. Iya. Ya gimana enggak, itu AC bukan aksesoris nih, keren banget. 1 2 3. Setiap sudut ada AC. Banyak setiap sudutnya ada AC dan jadi bukan hanya tempat belajar, jadi tempat tongkrongan mahasiswa. Jadi lebih kepada adanya fungsi rekreasi dalam sebuah perpustakaan. Oh, lebih enjoyable ya betul. sekarang ya. Karena fungsi perpustakaan itu adalah fungsi pendidikan, ya kan, fungsi pelayanan, ya kan, baru fungsi pengabdian kepada masyarakat karena selalu berkaitan dengan tridharma ya. Betul. Nah, baru terakhir ini yang sering dilupakan adalah yang namanya fungsi rekreasi. Ada itu Pak? Ada, itu memang konsep perpustakaan, memang teori perpustakaan yang saya pelajari. Oh, itu yang dilupakan kadang-kadang oleh para penggiat atau para pemangku kebijakan tentang adanya fungsi rekreasi dalam perpustakaan itu sendiri. Itu adalah sedikit ringkasan ya terkait sejarahnya. Sekarang kita coba ngobrolin tentang suasana, fitur, dan bagaimana sebuah perpustakaan itu yang ideal itu loh Pak, seperti apa? Mungkin Bapak sendiri punya gambaran terkait perpustakaan yang ideal itu seperti apa sih harapannya? Perpustakaan yang ideal ya. Gimana ya? Dari segi gini aja deh, dari segi perhatian dan penganggaran pemerintah, pemangku kebijakan. Itu dari segi anggaran ya. Ini ideal ya. Idealnya. Nah, ini kita bicara ideal. Idealnya undang-undang, ini undang-undang 43 tahun 2027 itu amanahnya adalah operasional pendidikan. Di luar dari operasional belanja pegawai, belanja operasional lain itu 5% untuk pengembangan perpustakaan. Oh gitu. Nah, itu ideal tuh. Itu dulu dah. Nah, iya kan? Setelah itu, selain dari segi anggaran ada lagi Pak?
Setelah komitmen terbangun, Heeh. lalu kita pengembangan ke arah koleksi. Arah Nah, koleksi. iya, idealnya, ideal lagi Ini kan, ideal lagi. Oke. koleksi itu dapat mewakili kebutuhan informasi setiap prodi Mm-mm. atau sekolah, ya Mm-mm. kalau di sekolah ya, Mm. setiap perguruan tinggi, informasi tentang mendukung tridharma perguruan tingginya, terutama Oh, mensupport pengajaran. di situ ya. Betul, Oke. idealnya seperti itu. Misalnya satu mata kuliah Mm. memerlukan 5 koleksi, mungkin di silabus di Iya, EPS ya betul sering ya betul. Ha. kita mencantumkan judul-judul ya. Betul Nah, betul. kita wajib memiliki di sini. Nah, gitu. Hmm. Jadi mahasiswa Bisa bisa mengkonfirmasi semua mengkonfirmasi ilmu yang semua didapat ilmunya. ke perpustakaan Iya, yang sudah benar, disediakan benar. gitu ya. N- Selanjutnya dari segi koleksi sudah Koleksi facility sudah dong. facility. Nah, facility Facility. Ha. ideal ya kan? Hmm. Idealnya fasilitas adalah bisa, karena di era 5.0 ya. Lebih sekarang mungkin ya. Betul, 6.0 ya, mungkin 5 dan mungkin nah, beberapa ini 2024, iya, Pak. Cepet kayaknya cepet ya. udah Nah, sampai ke 6 nih ya. bakalan mungkin ya. Era Saya nggak tahu. demografi lah. Iya Oke, kan? Nah, era siap. demografi, Hmm. persiapan era demografi. Hmm. Nah, idealnya sarana prasarana itu mendukung dalam hal kedua, aspek konvensional dan aspek digital. Nah, aspek konvensional adalah seperti ini, membuat nyaman pemustaka. Kalau istilah perpustakaan kan pemustaka. Oh, yang Iya. berkunjung tuh pemustaka. Pemustaka sebutannya, bukan Oke, pengunjung oke. lagi. Nah, Oh iya, dikira bazar. iya, iya, Dikira pemustaka. bazar pasar malam ya. Pasar malam. Nah, Gimana tuh? bisa membuat nyaman pemustaka Hmm. dengan suasana yang dingin, terus apa namanya, sirkulasi udara yang nyaman, Bagus. wangi, itu yang dicari. Betul ya. betul betul. Jadi kadang-kadang tongkrongan mahasiswa kan ke kafe lebih enak belajar kan. Ini perpustakaan harus dibuat seperti itu. Oh, Gitu. kedepannya konsepnya harus Oh, semenarik iya, mungkin dan harus bisa semenarik mungkin. meningkatkan Pemustaka. pemustakanya yang Iya, datang. pemustaka Oh, bisa gitu. hadir ke sini. Gitu. Ah. Nah, itu dari konvensional ya, dari segi digital bisa mewakili kebutuhan, memenuhi kebutuhan koleksi dalam bentuk digital. Gadget ya, mungkin nggak Gadget, jauh dari betul, gadget betul. ya. Nah, kita harus juga menginformasikan atau memberikan edukasi kepada mahasiswa, atau ya memberikan informasi kepada mahasiswa terkait bahwa kita memiliki koleksi-koleksi digital dimanfaatkan oleh mereka. Gitu. Itu tadi dari segi idealnya. Nah, sekarang kita tanya tentang perpustakaan kita ini sendiri, Pak. Di perpustakaan Polkes Raya ini, keunggulannya apa aja sih, Pak? Bisa diceritain mungkin? Dari segi yang satu nyaman ya. Ini saya sebut, ini saya bantu nih karena really bener-bener enak gitu. Karena banyak di sini nggak cuma dosen, nggak cuma petinggi Polkes Raya, mahasiswa, dan beberapa mungkin tamu-tamu besar juga bakal dia undang ke sini ya, Pak ya. Kemarin beberapa kayak tamu-tamu dari instansi maupun perusahaan dan segala macam sudah mampir sini ya, Pak ya. Gimana tuh, Pak? Apa aja fasilitasnya yang bisa mungkin dinikmati bagi pemustaka yang berkunjung ke sini? Apa aja ya, betul, Pak? Betul. Yang pertama adalah ruang baca yang nyaman. Ruang baca yang nyaman, memenuhi kapasitas ya. Terus kita ya menyediakan komputer, visi yang bisa diakses oleh mahasiswa, internet yang kencang. Iya, internetnya beneran enak, kencang. Dibandingkan mungkin gedung lain kayaknya kencang di sini deh ya. Saya nggak tahu juga. Udah sama aja gitu. Tapi yang jelas dukungannya emang bagus sih, dan dukungannya juga enak ya. Lalu dari segi ruangan, dari segi ini pakai karpet guys, enak, empuk. Dan ada ini kalau kalian lihat di sini komputernya banyak. Habis itu ada tempat ruang diskusinya, ada yang duduk, ada yang selonjoran. Jadi bisa buat apa nih? Buat masuk ketiduran. Aduh, itu kalau yang bagian itu kepala perpus yang ngomong sih nggak jadi masalah. Kalau mahasiswa mah jangan juga. Kalau ini bahkan ada, Pak, saya lihat di sebelah situ ada layar presentasi ya, Pak ya. Iya, betul. Wow. Itu layar presentasi itu diperuntukkan kepada dosen-dosen kita yang mungkin jenuh di ruang kelas untuk belajar, kita fasilitasi. Nah, untuk pembelajaran di sini. Tapi kita batasin waktunya. Waktunya itu ada di jam 12 hingga jam 2. Oh, sore, gitu ya, Pak karena ya. di luar jam layanan. Nah, yang selanjutnya jam 3 sampai jam 5. Gitu. Baru tahu saya. Betul. Jadi ada batasan tersendiri supaya tidak mengganggu dalam pelayanan. Oke. Supaya tidak terganggu, iya kan? Betul. Cuma alangkah baiknya kita
takutnya pembelajarannya terganggu. Betul Nah, betul betul dibalik ya, betul betul. pembelajaran Ha, ha, terganggu. ha, ha. Jadi kita Benar benar kita benar. coba konsep di luar jam layanan kita. Oke. Gitu. Jadi makanya kalau di kelas para dosen kita nih lagi udahlah kita di perpus saja. Iya kan? Ha. Pembelajaran kita nih siap Hmm. memfasilitasi itu gitu. Ya dengan alat seadanya gitu. Iya, bukan Ya. seadanya tapi yang bisa menunjang Iya. kegiatan perpus itu gitu Nah, ya. Kalau ruangan juga kayaknya ada di pojok sebelah sini. Ini kameranya kalau dilihat sebelah situ, di ruangan yang sebelah sini nih iya. ada apa ya? Ada beberapa blok-blok baru ya, Pak ya. Itu ruangan apa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Jadi kita di sana itu ada Mm-mm. ruang diskusi, ruang diskusi Mm-mm. khusus. Mm-mm. Yang di sebelah sana itu terus ada ruang koleksi. Jadi Mm. terpisah antara ruang baca dengan ruang koleksi. Oh gitu. Gitu. Itu kenapa kami memberikan apa istilahnya cara seperti itu supaya mengatur suhu udara. Sebenarnya sih mengatur Hmm. suhu udara. Yang kedua, dua dua blok ruangan ini digunakan gitu loh Oh mahasiswa. iya, ini by the way saya kan dulu ada pengalaman, Pak, di dunia industri obat ya, Pak ya. Gitu. Saya juga kalau di industri obat kan karena kita emang yang dibuat adalah obat, tentu yang namanya keamanan dari obat yang Iya. dibikin, kualitasnya juga dijaga dan segala macam. Itu perlu yang namanya pemantau suhu dan kelembapan. Ya. Bahkan sekarang saya baru kaget nih. Perpus kenapa perlu itu juga, Pak? Itu ada alatnya itu di sebelah sini nih, Iya, di sebelah benar situ benar dekat benar. kaca yang di tengah situ. Itu ada tempelan, itu bukan tempelan anu ya, Jam tempelan hiasan bukan, atau jam atau atau tempelan apa? jam ya. Bukan. Itu adalah alat pemantau Suhu suhu udara. dan pemantau kelembapan. Iya, Kenapa, betul. Pak? Nah, jadi gini, salah satu fungsi perpustakaan Mm-mm. adalah pelestarian, yaitu adalah pelestarian buku dan koleksi. Oh, Nah, oke jadi oke oke. ada suhu-suhu tertentu Mm-mm. untuk apa memelihara kelembapan buku tersebut agar tidak Hmm. rusak, agar tidak makan Mm-mm. rayap. Mm-mm. Nah, makanya kita siapkan itu. Dan Mm-mm. apabila jadi buku itu kalau bisa di 25 derajat. Oh, itu. Untuk secara teorinya Hmm. seperti itu. Jadi untuk Mm-mm. bukan hanya buku sebenarnya ya. Mm. Dokumen-dokumen negara, dokumen-dokumen penting itu di 25 derajat itu suhu yang tepat gitu loh. Nah, karena apa? Karena kalau suhu di terlalu dingin atau Mm. terlalu panas, dia akan kelembapan yang akhirnya membuat rayap gitu. Oke. Nah, sedangkan kita kan fungsi perpustakaan adalah fungsi pelestarian salah Hmm. satunya. Dan Nah, pengamanan koleksi itu tadi iya, ya, Pak ya. karena kita ada istilahnya dalam dalam setahun terakhir itu adalah sebutannya stock of name atau pelestarian koleksi Hmm. gitu. Itu kegiatan kita. Wah, Oke, berarti kalau seperti itu, ini kan koleksi, karena ini udah masuk ke bicara tentang koleksi, iya. berarti menurut Bapak, ini sepengetahuan Bapak atau Bapak punya datanya atau seperti apa? Apakah di sini ada perbandingan, Pak, antara koleksi yang digital dengan koleksi yang sudah masih konvensional, dalam arti masih lembaran-lembaran buku? Karena kan kalau misalkan semua digital kan kayaknya nggak perlu sampai kelembapan juga sih diukur sih. Gimana tuh menurut Bapak sih? Oke, jadi gini, tetap yang namanya perpustakaan itu punya standar. Ya standar. Itu adalah Unggul standar. guys, unggul guys. Jadi standar perpustakaan itu Mm-mm. adalah ada dua, memiliki Mm. koleksi Mm. digital dan Mm. koleksi nasional. Mm. Kalau misalnya digital semua, Mm. ya Ini kan, gimana tuh? ruangannya kecil, itu Heeh. tidak memenuhi standar nasional bahkan internasional. Oh gitu. Gitu. Perpustakaan, karena perpustakaan kan ada tempatnya, ada Mm-mm. koleksinya, Mm-mm. ada ruangannya, Mm-mm. ada mejanya, ada kursinya dan segala macam. Itulah standar perpustakaan. Dan bisa menampung Betul. dengan jumlah yang layak gitu ya, Layak, Pak ya. betul. Betul Oh sekali. gitu. Jadi kenapa kelembapan selalu ada kan digital semua ya tadi ya. Mm. Karena enggak, karena kita masih punya yang konvensional. Mm. Bukan masih punya, memang harus punya. Oh, Memang harus wajib punya. wajib. Emang gini, hak hak apa ya? Hak warga negara ya, apa istilahnya? Hak pemustaka itu kan kita harus penuhi ya. Oh. Ya kan, hak belajarnya ya. Baik dalam bentuk belajar digital maupun konvensional. Kalau konvensional yang pengen baca buku, iya kan kita nggak bisa menuhin haknya dong, gitu ya. Nah, gitu konsepnya seperti itu. Jadi ada dua. Kecuali suatu saat undang-undang berubah, perpustakaan, koleksi digital semua. Terus ya tutup pusat gedungnya, kan nggak mungkin kan? Agak aneh juga Agak sih aneh juga sebenarnya. kan? Agak aneh karena Agak aneh. biasanya kesan dari perpustakaan itu sendiri ya yang langsung dihilangkan. Betul. Tapi berarti kesan enjoyable itu sudah sangat modern sekali ya, Pak ya, untuk kesan sebuah perpustakaan yang dulunya awalnya tidak apa ya, suram, banyak Iya. bukunya. Iya.
apa ya, mungkin lembab basah dan nggak karuan kayak gitu ya mungkin. Betul, Enggak, betul. karena entah saya yang kebanyakan nonton film-film yang dari atau seperti apa, atau di perpus yang di bagaimana, tapi kalau yang jelas sih ada debunya. By the way di sini debunya minim sih. Debunya minim. Ya alhamdulillah good. Sekarang saya tanya Pak, eh ini saat ini Polkes Raya kita di perpustakaannya adalah sudah tergolong unggul ya Pak ya untuk Iya. akreditasinya. Untuk berjuang sampai ke unggulnya itu perjalanannya seperti apa sih Pak? Bahkan saya dengar apa, kalau teman-teman di sini sudah tahu, bahkan Pak Rijal ini sedikit spoiler ya Pak ya, saya ungkapkan di sini, sampai belajar ke luar negeri itu, sampai studi kaji ke Belanda. Jauh sekali. Kenapa nggak ke mana kayak ke Perpusnas doang kayak? Tapi ini standarnya udah sampai ke Belanda loh. Itu kilometernya kenapa bergurunya harus berkilo-kilometer gitu loh. Nah, sekarang kita tanya nih, perjalanan dari awal persiapan hingga goal apa hingga saat ini yang akreditasinya secara milestone aja ya Pak ya, Iya. secara milestone atau yang menariknya itu apa aja sih Pak? Gimana? Gimana? Eh, Ini cerita semua ya ini. Ini nggak ada jadi apa itu yang ya. dilalui, apa yang dirasain kayak gitu. Gimana tuh? Jadi perjalanan ke Belanda itu Sebelum itu. sebelumnya ya, salah Heeh. satunya sebuah apresiasi dari pemerintah. Mm-mm. Dari pemerintah Kementerian Kesehatan itu saat itu kita dinobatkan menjadi kalau nggak salah 10 besar ya, saya lupa urutan berapa saya itu, Mm. 10 besar Mm. pustakawan berprestasi di tingkat Mm. Kementerian Kesehatan. Wow. Nah, Mm. makanya dari itu kita eh, pemerintah mengapresiasinya untuk kita belajar dan Studi kaji. ya studi kaji ke sana gitu. Wow. Dan itu tidak kita banyak belajar di sana kan, melihat Mm. melihat bagaimana Mm. pengembangan perpustakaan bagi Mm. perpustakaan umum, Mm. perpustakaan perguruan tinggi gitu. Oh, oh, Iya, Bapak datang ke dua semua perpustakaan yang betul satunya perpustakaan secara umum kayak umum. perpustakaan Iya, kota, suatu betul. daerah, yang satunya tentang Perguruan perpustakaan tinggi, perguruan tinggi. betul Itu betul. kemana aja tuh Pak? Jadi kita ada di Den Haag juga kemarin. Mm-mm. Jadi di Den Haag itu kerennya itu ada 22 perpustakaan. Itu yang mana itu Pak? Perpustakaan Yang daerah oh tuh. daerah. Daerah. Berarti bukan punya Iya, universitas? beda lagi, universitas beda lagi. Oh, gitu gimana? Jadi 22 perpustakaan didukung oleh pemerintah. Anggarannya sangat Hmm. besar sekali. Jadi hak warga negara di sana untuk mengenyam pendidikan Hmm. baik formal Hmm. maupun non formal itu sangat Hmm. didukung gitu. Non Oke. formal melalui perpustakaan sendiri. Itu Jadi dikunjungi 22-nya atau berapa? wah, Cuma beberapa aja. beberapa. Beberapa aja. Jadi kita diskusi dengan salah satu Ah. perpustakaan, ya perpustakaan umumnya ya, agak besar Hmm. ya. Yang Hmm. mereka memiliki 22 perpustakaan. Apa anu Pak, yang secara umum gambarannya perpustakaan yang di daerah yang disokong oleh daerah Belanda itu sendiri, di Belanda sana itu sendiri seperti apa sih gambarannya Pak? Jadi perpustakaan di sana itu kunjungannya ya. Mm-mm. Mungkin kita perpustakaan daerah di tempat kita ya Heeh. terbatas. Dimana Heeh. terbatas kita lebih kepada pengunjung akademik ya kan, yang pelajar ya kan, mahasiswa, mungkin guru dan dosen atau yang ya kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Betul. Kalau di sana enggak. Di sana Enggak. kunjungan perpustakaan dengan kunjungan mall itu hampir sama. Lih, Iya, kok benar. bisa Pak? Jadi ya itu sekitar asiknya sebuah perpustakaan ya. Nah, Di perpustakaan itu asik. masuk ke dalam itu kayak udah kayak ke mall. Iya, udah kayak ke mall, ke perpustakaan daerah itu. Jadi orang tua bawa anak-anaknya ke perpustakaan, wes main ke perpustakaan gitu, bawa anak-anaknya gandengan semua nih, suami istri terus apa itu ke perpustakaan. Jadi bukan hanya menikmati koleksi buku, tapi di sana ada coffee shop, Hah? ada coffee shop, ada Baru ini tahu semua, saya. ada market. Jadi udah datang ke perpustakaan itu bukan datang ke tempat melihat buku lagi. Ya, Jadi semua bercampur. berarti kesan modern dan kesan Modern. enjoyable-nya itu muncul gitu ya Pak ya. Betul. Dan maka dari itu akhirnya sebuah PR besar bagi kita yang udah kesana belajar, ya kan? Akhirnya belajar di sana, melihat dan wajib, itu pesan dari ke Pak Dirjen, wajib harus mengaplikasikan di perpustakaan mengimplementasikannya masing-masing, sampai di level Poltekkes gitu. Makanya itu saya bercita-cita saya harus punya perpustakaan yang bukan sama sih ya, minimal konsepnya, kenyamanannya, terus pelayanannya itu hampir
mirip lah dengan Oh punya mereka. gitu. Jadi benar-benar membuat pustaka tuh enjoy gitu. Oke, menarik. Emang kalau di Perpusnas kita seperti apa sih Pak gambarnya, kalau yang Bagus. kesannya yang Bapak rasakan tuh seperti apa? Perpustakaan nasional kita ya, Nah, ini Bang. yang di Jakarta Iya nih. ya, benar Jakarta ya, kita bicara Jakarta. Ah, Bagus banget. bagus banget. Itu perpustakaan tertinggi, bro, saya nggak salah ya, Ah, perpustakaan tertinggi se Asia Tenggara ya, saya lupa. wow, Iya, saya lupa nih, Asia Tenggara apa nggak Asia. levelnya udah Oh, besar banget. Kita besar multinasional banget. ya. Jadi Nah, pemerintah gitu. sangat mensupport Hmm. dan benar-benar amanah undang-undang Dijalanin. iya dijalani 5% itu. Besar banget. Belum pernah ya perusahaan nasional belum ya. Nah, itu Tapi perlu tuh. udah lihat gedungnya. Kayaknya Oh, besar gedungnya banget. di pinggir jalan tengah kota deh Iya, kayaknya itu ya. depan Monas gitu. Oh iya betul, karena Depan depan Monas. Monas jadi orang hafal, Iya, betul. iya, Kalau nggak iya. salah tuh emang perasaan dulu pernah lihat perpus, tapi Iya, gedungnya tinggi Pak, banget. tinggi Jadi gitu. setiap lantai itu punya khas ke koleksi masing-masing. Ada Oh koleksi gitu. sejarah, koleksi penuh setiap hari. Berarti nggak berarti antara yang di Belanda nih, misalkan dari segi kemampuan ya, Iya. atau dari segi kualitas Iya. dan pelayanan, dan ini mata telanjang aja ya, nggak Iya. perlu anu itu, hampir mirip aja ya Pak ya antara yang Perpusnas dengan koleksi yang ada di luar negeri itu anggapannya, dari Perpustakaan segi nasional ya perpustakaannya. bicaranya Nah, ya. ini nasional kita nih. Nasional. Iya, hampir sama. Hmm. Tapi untuk pengelolaan perpustakaan daerah, Mm-mm. di daerah ya, Ini provinsi, daerah. kota, Aha. itu yang kita kalah. Oh Ketinggalan, gitu. agak ketinggalan di situ. Dan kita perlu improve di situ ya Pak ya, berarti ya terutama Pak ya. kita ya, kita bicaranya Kalimantan Tengah secara Oke. secara khususnya. Hmm. Kita perlu banyak belajar dan melihat di sana pengelolaan perpustakaan daerahnya. Wah, ini kayaknya menarik nih kalau Oke. tema nanti kapan-kapan bisa diundang Iya. aja orang-orang Perpusda ya Pak ya. Diundang dan langsung ke sana. Oh, Oh iya. Enggak, kunjungan di sana dulu Oh, atau iya. langsung podcast di sana aja sekalian ya. Langsung. Itu menarik. Oke, itu perjalanannya apakah langsung ujuk-ujuk ke Belanda itu, atau untuk menjadi unggulnya ada cerita sebelumnya juga Pak? Apalagi yang menarik? Yang pasti setelah pulang tadi kan saya yang bermohon lah kepada pimpinan supaya berkomunikasi ya Pak ya. Berkomunikasi dengan baik kepada pimpinan bahwa untuk mengejar akreditasi unggul itu kita perlu pengembangan dan perlu modal modal, perhatian dan seluruh khusus. Kekuatan di situ ya Pak ya. Kalau ingin menjadi unggul, dan kalau ingin standar, konsep yang sebelumnya pun standar sekali. Ini next level loh Pak, menurut saya salah satu pengunjung pemustaka ya. Betul, pemustaka yang antara yang sebelumnya before afternya jauh banget. Dan kayaknya dosen yang datang nggak seberapa, sekarang banyak ya Pak. Banyak sekarang banyak. Enak, alhamdulillah. Tapi jauh. Iya, untuk level kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah secara umum itu oke. Tapi perpustakaan Poltekkes lain juga bagus. Kemarin kemana aja Pak? Kayaknya sempet deh kemarin itu mampir ke Poltekkes lain. Ya, baru-barusan ini tahun Desember kemarin ya. Kemana tuh Pak? Bandung, ini ke Bandung. Iya, yang kita ke Bandung kemarin. Bagus sama. Bagus juga. Jadi ini tadi untuk level Kalimantan Tengah, insya Allah kita dapat memenuhi kebutuhan informasi kesehatan ya untuk perpustakaan rujukan untuk Kalimantan Tengah, insya Allah bisa gitu. Tapi kalau yang Poltekkes lain juga sangat bagus juga. Gitu. Makanya dari itu akhirnya kita minta support pimpinan bagaimana bisa membuat pengembangan perpustakaan agar bisa menjadi unggul. Dan ternyata alhamdulillah support dan baik, komunikasinya juga bagus, betul, dan akhirnya that's it ya. Dan itu salah satu membuktikan bahwa kita nggak sia-sia untuk belajar di sana, belajar di negeri seberang ya, untuk pengembangan perpustakaan itu kita bertanggung jawab untuk mengaplikasikan dong di negeri kita masing-masing. Itu PR besar saya tuh. PR besar banget yang jadi deg-degan. Udah. Berarti sekarang kalau misalkan ini udah sampai di unggul nih, kira-kira ancaman atau tantangan ke depannya seperti apa Pak? Untuk apalagi nih kita masih di Januari 2024 ya. Iya. Kedepannya perpustakaan ini apalagi sih yang bisa dikembangkan dan atau yang ditargetkan dari perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya menurut Bapak sendiri sebagai kepala unit, gimana Pak? Tantangan terbesar itu adalah mempertahankannya. Wih, berat. Iya kan? Mempertahankan kan. Bagaimana unggul itu akan menjadi
lebih unggul lagi di Mm-mm. implementasinya, Mm-mm. ya kan? Mm. Unggul dalam kertas selebaran sertifikat kan belum tentu unggul dalam perhatian dan Pelayanan, pelayanan, kualitas ya dan kan? segala Nah, macam. bagaimana Oke, oke. mempertahankan itu, Mm. gitu. Itu yang paling berat sekali. Oke. Nah, itu yang paling berat sekali mempertahankannya. Mempertahankannya. Nah, Lalu target kedepannya apa lagi, Pak? Selain target untuk mempertahankan unggul iya, kita ini, menurut Bapak sendiri apa? Mungkin dari segi pengunjung atau pemustaka itu tadi, iya, mungkin dari segi facility, targetnya apa sih Pak kedepannya Pak? semua Mm. koleksi, fasilitas kita harus tingkatkan lebih lagi. Hmm. Ada satu level lagi selain unggul. Oh gitu Pak? Ya, ada satu level lagi, Multinasional, yaitu the best of the namanya best. rujukan. Wih. Ya, rujukan. Itu di Mm-mm. atas unggul lagi lah, rujukan. Hmm. Bagaimana perpustakaan kita menjadi percontohan bagi Mm-mm. seluruh perpustakaan tingkat nasional gitu. Mm-mm. Nah, itu yang target 4 tahun ke depan adalah itu. Oh Nah, berarti. iya, tapi itu tidak mudah, ya kan? Mm-mm. Ya, benar-benar pengembangan perpustakaan. Jadi setiap perpustakaan harus memiliki inovasi. Dalam 4 tahun itu minimal berapa inovasi yang harus dikembangkan. Wow. Inovasi baik itu inovasi pelayanan sama inovasi karya. Mm-mm. Nah, itu. Nah, jadi itulah sangat berat untuk mempertahankan itu. By the way akreditasinya itu apakah sama juga Pak antara perpus dengan mungkin prodi atau jurusan atau seperti apa Pak? Mm. Maksudnya itu ya, Ya maksudnya akreditasinya kapan akreditasi. lagi nih? Kan Oh terakhir iya, 2023 dan iya, itu bulan Desember. iya di 5 tahun berikutnya lagi. Oh 5 tahunan ya Iya, Pak ya? berarti 2023 ya, salah. Hmm. Kan 23 2020 kemarin lah. kan ya? Ya, Benar ya? 2028 Iya, tapi bulannya Desember. iya, benar. Nah, di 28 itu kita harus target selalu rujukan. Nah, dan Wih, serius Pak? ya, Bisa Pak? insya Allah. Dan itu salah satunya adalah saya harus menarik pengunjung Mm-mm. sekitar sebulannya itu 8.000 pengunjung untuk bisa. Berat ya? Itu Wow, 8.000 per per bulan, per bulan. Tapi serius. kalau saya sih optimis ya. 8.000 per bulan tuh kita hitung adalah kita bisa anggaplah 400 sehari untuk kunjungan. Oh itu 400 rujukan 400 ya sehari ya. levelnya ya. Ya, yang ada ini adalah sekitar Oh ya, terkini. yang terkini ini adalah sekitar 200, masih 200 200 ke 200 kunjungan. 4.000 ya. Ya, berarti kita Wow. harus menambah 100 orang lagi kunjungan dalam kan 300 ya. Heeh. 300 kunjungan sehari itu Heeh. itu bisa mencapai 8.000 insyaallah. Wow. 8.000 kunjungan. Wow. Biasa dengan cara apa? Misalnya dengan cara menambah jam layanan, ya kan? Menambah jam layanan, jam buka itu bisa gitu. Berarti kalau gini Pak, ini pertanyaannya harusnya sih di awal-awal sih. Ya. Ini kan sebenarnya Perpus sudah mencoba yang terbaik untuk bisa mendatangkan pemustaka atau pengunjung itu tadi datang ke Perpus. Kedepannya apakah hanya berkunjung saja atau seperti apa sih Pak? Kedepannya si pemustaka ini biasanya kan kalau cuma mungkin karena tempatnya nyaman, luas dan segala macam fasilitasnya juga mendukung, Nongki ya, bahkan internetnya juga kenceng. ya hebat lah intinya. Ya. Saya pun jujur enak, internetnya juga enak. Cuman maksud saya apakah hanya mereka datang buka laptop, apakah itu Betul. hanya sampai di situ saja kan Iya. standar dari Perpus atau ada Tentu yang mau tidak. ditingkatkan? Ya, Oh, tentu tidak sebenarnya. apa lagi Pak Ya, yang diharapkan? yang kedua adalah penggunaan koleksi perpustakaan itu sendiri. Nah, itu harus ditingkatkan juga. Hmm. Nah, animo mahasiswa untuk membaca itu dibilang Itu. tinggi ya, dibilang tinggi ya sedang ya, dibilang sedang ya tinggi. Bingung kan? Oh berarti menengah ke Menengah atas, ke atas, EKE iya, menengah ke betul. atas. Dan itu pengelola perpustakaan sendiri tidak bisa serta-merta memperjuangkan itu ya, tanpa adanya kerjasama antara pustakawan dengan para dosen, para tenaga prodi. pendidik. Iya, misalnya nih dengan cara apa? Dengan cara mensupport mahasiswanya untuk bisa menggunakan koleksi perpustakaan dalam hal rujukan-rujukan pembelajaran, baik itu apa tugas-tugas makalah, tugas-tugas kajian-kajian penelitian. Nah, jadi bagaimana rujukan-rujukan itu bisa mempergunakan koleksi-koleksi dari perpustakaan. Gitu. Iya. Benar. Jadi apalah kita bandingkan dengan sebelumnya ya, yang saat itu internet itu tidak terlalu apa bermanfaat bagi masyarakat. Belum maksimal ya. Maksimal. Itu penggunaan buku sangat kuat. Wah, kuat sekali. Sampai kita kerepotan. Ya.
Tapi kualitas mahasiswa yang menggunakan buku itu berbeda, bilang. Iya. Mungkin pergeseran zaman juga Pergeseran. nggak sih antara yang dulu Iya. seneng baca buku Iya. sama yang baca artikel di Betul. handphone dan Heeh. karena Nah, kemudahan itu maka akses. dari itu kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan koleksi digitalnya. Jadi mahasiswa itu nggak salah baca gitu loh informasi. Kan sayang dong informasi-informasi ilmiah ngelihatnya di laman-laman blogspot atau apa. Iya, Lucu kan? yang Iya. kualitas websitenya Iya, pertanggungjawabannya itu agak agak berbeda gitu. berbeda, betul. Karena Dan kayak saya pernah lihat punya mahasiswa ya. iya, Ini kok Pak, rujukan mereka ini masih kok ada, blogspot, saya bilang Pak. kan. Sekarang saya tin, Betul. blogspot sekalian ini ngambilnya. Ini saya sih sebagai dosen, Pak, menyarankan sebenarnya pada mahasiswa itu dan melarang. Kalau melarangnya itu di bagian website-website yang tidak bertanggung jawab. Betul. Tapi kalau misalkan Artikel. tapi dampaknya apa, kadang-kadang dengan saya ngomong gitu mahasiswa itu malah takut, Pak, untuk menggunakan artikel-artikel yang ada di internet yang sumber literasinya tuh jelas, misalkan kayak berita. Kita punya apa ya, di Indonesia banyak media-media besar ya. Iya. Ada detik.com, ada Betul. Kumparan, ada Betul. Narasi, Betul. ada selain Detik, Kompas. Kompas, Tempo, bahkan maksud saya media-media besar tuh sudah banyak gitu loh. Dan jangan sampai takut untuk misalkan menggunakan itu. Mereka jadi fobia itu memukul ratanya itu yang salah gitu menurut saya. Ya anggapannya kamu lihat nemu batu, di antara semua batu pasti ada emas juga kan. Iya, Itu betul. juga batu sebenarnya kan gitu. Nah, itulah sebenarnya peran dan fungsi kita sebagai pustakawan. Wow. Nah, itu memberikan informasi kepada mereka, edukasi kepada mereka. Makanya ke depannya harapannya pustakawan atau pustakaan dengan prodi itu bisa bekerja sama dengan baik dalam hal memberikan informasi kepada mahasiswanya terkait rujukan-rujukan, terus situs-situs apa saja yang bisa kita akses gitu. Betul. Jadi mereka tidak ragu gitu, tidak ragu gitu loh. Itulah tugas dan fungsi pustakawan juga salah satunya kan. Salah satunya itu. Iya, bisa juga sih sih, Pak. Ini kalau nggak salah kemarin ada beberapa dosen yang menugaskan mahasiswanya untuk membaca koleksi ya, Pak. Iya. Betul. Itu kemarin ada itu saya waktu di sini kebetulan lagi nyantai, tiba-tiba kok segeruduk mahasiswa, segerombolan, jangan segerombolan, sekawanan. Kalau sekawanan hewan ya kayaknya. Beberapa mahasiswa secara berkelompok itu datang ini ngisi kursi di belakang sini. Rame, Pak. Betul. Rame bener, karena apa, saya tanya, ngapain kalian? Ngeresum, Pak? Atau ada juga yang nyari referensi, Pak, ada yang ini gitu. Jadi sangat variasi dan mulai terbentuk di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya sudah ada gitu loh. Sudah mereka memanfaatkan fasilitas itu dengan baik dan dosen pun juga mengarahkannya ke sini gitu. Alhamdulillah sekali ya, Bapak ya. Berarti terimplementasi, teraplikasikan juga kita kerjasamanya. Dan yang paling penting ke depannya juga bakalan harus lebih masif lagi ya, Pak ya. Akan terus meningkat dan bahkan semua ya itu tadi, untuk menjadi level rujukan itu sebenarnya ada ya, memang dirujukan ya, Pak. Kan dari prodi atau dari instansi mana gitu, ya udah silakan baca di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya dan bisa diakses ya, Pak ya. Bisa diakses untuk mengecek apakah ketersediaan bukunya ada atau koleksinya ada. Bahkan bisa dibaca online, Pak. Bisa dibaca online dengan beberapa aplikasi gitu. Jadi kita nyiapin juga untuk aplikasi-aplikasi yang bisa diakses mereka gitu. Tapi kadang-kadang dengan nyamannya perpustakaan seperti ini mending datang mereka. Iya, aksesnya di sini gitu loh. Bahkan ini ada Pocadi, luar biasa. Ini kalau di balik kamera nih, di sebelah sini ada Pocadi, pojok bajak digital yang disponsori oleh disupport Perpusnas support, hebat. Itulah kita harus, perpustakaan juga harus membuat jaringan yang kuat ya untuk hal-hal seperti ini gitu. Yang dapat Pocadi sih katanya cuma sini ya. Betul ya, Pak? Makanya pada heboh tuh Poltekkes lain tuh. Kok bisa? Kami ngajuin enggak dapat katanya. Oh gitu. Bisa lah dengan doa, saya bilang. Oh, berarti Pocadi sesuai amal ibadah dari Kayunit ya. Amal ibadah dan doa dari Kayunit masing-masing perlu usaha yang maksimal juga tuh. Karena nilainya besar kan. Oh gitu, Pak. 200 juta ini kita dihibahkan gitu. Ya cuman tadi kita harus melaporkan setiap tahun berkala. Oke, pengembangannya dan penggunaannya. Betul. Makanya kita siapkan di meja itu kan untuk apa? Ada buku kunjungan juga ya. Kita harus melaporkan berapa sih punya dan fasilitas yang ada di sini itu nggak boleh dipindahkan ke tempat lain. Oh iya dong, Pak. Iya, nggak boleh. By the way, komputernya beda sendiri loh. Itu komputernya PC tanaman beneran, nggak umum gitu loh. Beneran.
Bahkan sudah ada webcamnya dan segala macam. Tapi sebenarnya digunainnya buat apa aja sih Pak sebenarnya Pocadi ini Pak kalau yang di perpus Sebenarnya ini? lebih kepada penggunaan koleksi digital Mm-mm. yang ada di Perpustakaan Nasional. Perpanjangan tangan lah. Oh, daripada Perpanjangan. jauh-jauh ke nasional, Iya, mending di sini baca di aja sini nih udah aja ada gitu gitu. ya. Itulah kerennya mereka gitu. Hmm. Nah, makanya Ipusnas itu kan bisa diunduh Hmm. langsung melalui Betul, Play Store kan. betul. Nah, itu mahasiswa juga saya apa sosialisasikan itu. Wow. Kira-kira nih buku-buku perpustakaan yang ada di tempat kita itu Ah. ada semua di Ipusnas tuh. Oh gitu Pak. Iya, Bahkan update-update yang dari perpusnas bisa kita ada. akses juga ya Iya. Pak ya. Ya mungkin gini ya, Wow. mungkin di Perpustakaan Nasional itu kan apa ada ISBN ya. Hmm. Nah, setiap ISBN kan mendaftarkan kan judul buku tersebut. Nah, mungkin satu eksemplar buku harus disampaikan kepada mereka. Wow. Jadi setiap buku terbit hebat. Indonesia mereka punya gitu. Dan buku-buku yang terbaru juga bisa diakses di situ dengan tahun sebenarnya yang baru. iya betul. Jadi perpanjangan Perpustakaan Nasional sangat membantu dalam hal Ah, pengembangan koleksi perpustakaan ah, kita. Jadi ah. kita yang nggak punya koleksinya mereka Hmm. punya. Nah, Nih. itulah Dan nggak kerjasama usah harus datang jauh-jauh ke Perpustakaan Jakarta Nasional ke ya. Perpusnas ya. Betul. Keren banget ya. Dan terima kasih sudah dihadirkan ke sini Pak ke unit. Wah, Ya, keren banget tau nggak sama-sama. nih? Ini keren. Ini kalau bisa saya gambarin ya, di situ ada pojokan, isinya ada TV Pak, TV gede tuh Iya. untuk mungkin ajang sosialisasi atau belajar Iya. diskusi ya. Betul. Bisa. Itu TV baru Pak. Salah satunya nonton film Netflix juga boleh. Aduh jangan nih. Mungkin kalau bagian nonton film Netflixnya itu nggak usah disebut kali Pak. Ini Pak Dir nggak marah kan ya kalau ngomong gini kan ya? Soalnya mahasiswa nanya. Oh yang gitu. belum saya iakan. Oh Kan, berarti anu boleh aja. nonton Netflix ya? Oh anu aja bilang aja. Sebenarnya TV yang datang di sini itu kualitasnya sudah bisa untuk nonton Netflix dan itu Iya. kualitasnya bagus. Itu keren loh Pak. Itu berapa inci itu? 40 ya. 42 42 inci. kayaknya. Habis itu ada komputer dengan spek bagus, Iya. ada 4. Ada server juga. Ada servernya sendiri. Tablet Ada juga. Ada. Tablet ya. Tablet Samsung ada 6 biji ya. Wow, Wow, iya. ada sofa. Itu sofa sendiri. Sofa sendiri. Ada kursi sendiri. Kursinya kursi kantoran. Tapi yang enak deh ini. Enak tuh, empuk tuh. Dan ada buku-bukunya juga. Wow. Ya. Jadi mereka tuh lengkap tuh dengan elektronik, iya kan, furniturnya, bahkan sampai bukunya. Itu Ada. oh buku yang di situ beda ya berarti Pak ya? Itu sumbangan mereka juga. Ini saya nunjuk gini emang posisinya ada di belakang sini. Makanya kalau kalian bingung yang sebelah mana atau yang melihat ini secara langsung itu seperti apa, bisa datang ke Perpus Poltekkes Kemenkes Palangkaraya ya. Bahkan ya yang jelas enak, bahkan itu kalau ini entah ini salah satu bentuk yang bisa dirasakan ya. Salah satu bentuknya itu dukungan dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Salah satu dia naruhnya di pojok nih, di pojok, dikepit sama 2 AC tuh, diapit sama 2 AC langsung. Nggak dingin kayak gimana kayak gitu. Belum lagi bawah-bawahnya ada karpetnya khusus beda sama yang ini. Ini coklat ya. Ini coklat nih warna dari karpetnya ya. Habis itu di situ beda lagi warnanya karena karpetnya spesial. Itu dari anu juga Pak. Ya dari mereka juga. Wah. Luar biasa sekali ya. Harapan Bapak ke depan gimana? Ini mungkin sekaligus sebagai tanya-tanya dan informasi ke depannya seperti apa Pak? Harapan ke depan. Harapan ke depan ya. terkait Poltekkes Kemenkes Palangkaraya di bagian perpusnya dan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya secara institusinya seperti apa Pak? Untuk Mustaka sendiri harapannya adalah selalu gunakan perpustakaan untuk proses belajar mengajar, untuk membantu proses belajar mengajar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perpustakaan kan jantungnya pendidikan ya. Betul. Sebutannya kita selalu sebut ya. Wah, pendidikan. Oke. Cuman berdetaknya kencang apa enggak kan gitu. Ya kan? Kenceng lah Pak. Kalau kencengnya berdetaknya kenceng, berarti semangat dong ya. Oke. Lambat berarti perlu digenjot. Nah, pengennya jantungnya itu cepat. Ritmenya tinggi ya Pak ya. Iya. Jantungnya cepat. Cepat dalam artian apa? Support dari pangku kebijakan juga. Semua pihak intinya Pak. Iya, semua pihak. Terus support dari pemustaka dalam menggunakan perpustakaan itu juga support juga membilangkan. Wong kita mengembangkan perpustakaan misalnya agak besar bagaimana kalau tidak ada pengunjung kan ya. Oh, itu berarti gitu. Merangkum antara perpus dan Poltek. Waduh, hampir jatuh nih. Dan Poltekkes Kemenkes Palangkarayanya juga ya. Iya. Oke.
Ini karena jatuh saya pegangin aja ya Pak ya. Iya, betul. Kelamaan nih juga mau tutup nih. Dan yang terakhir Pak yang ingin saya tanyakan adalah statement terakhir dari Bapak sebagai Kayunit untuk Poltekkes Ya, Kemenkes Palang apa Poltek. untuk perbincangan kita kali Iya, ini iya, yaitu betul, betul. tentang perpustakaan kita seperti Iya, apa iya. Pak? Oke, saya Rizal, saya Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, mengucapkan terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada pemustaka ya yang Hmm. selalu setia untuk Hmm. mengunjungi perpustakaan kita, kepada mahasiswa yang selalu menggunakan koleksi-koleksi kita, Iya. dan kepada pemangku kebijakan yang selalu Hmm. mensupport yang selalu mensupport Hmm. bagaimana kita bersama-sama memenuhi kebutuhan informasi para pemustaka kita di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Oke. Harapannya juga perpustakaan juga akan selalu berinovasi, Terus berkembang Pak ya? memberikan yang terbaik kepada pemustaka kita di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, dan insya Allah kedepannya akan menjadikan sebuah rujukan perpustakaan kesehatan terbesar di Kalimantan Tengah. Insya Allah kedepannya seperti itu harapannya. Harapannya. Ya. Nanti berarti yang datang boleh siapapun ya Pak ya? Betul. Jadi kedepannya adalah mudah-mudahan terrealisasi di tahun 2024 ini, kita juga open bagi mahasiswa-mahasiswa luar kesehatan. Iya, masih ada pengunjung mahasiswa luar juga. Betul. Ya kemarin dari IAIN Kalteng Iya, ya. IAIN Palangkaraya. Palangkaraya. Itu nanti juga tahun 2023 ini kita akan genjot untuk sosialisasi. Terus ekspansi kita ya Pak ya. Sosialisasi ke kampus-kampus kesehatan sekitar. Oh jadi gitu. ya, jadi mensupport kebutuhan informasi kesehatan di itu Kalimantan Tengah. Oke. Termasuk dalam hal pendidikan. Oke, menarik banget ya. Nah, untuk merasakan atau pengen tahu seperti apa sih perpustakaan di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, silahkan datang aja di kampus B ya Pak. Ini kampus B ya Pak ya? Kampus B. Kampus B Poltekkes Kemenkes Palangkaraya di Jalan Utama Geobos nomor 32. Iya. Oke. Gerbangnya keren. Nanti masuk ada gedung yang ngadep langsung ke jalan satu-satunya ya Pak ya. Karena kalau dari jauh dari jalanan itu udah kelihatan tuh gedung perpustakaan itu seperti apa. By the way ini juga di lantai 2 dan nyaman tentunya. Ini by the way ini kenapa nggak lalu lalang, karena spesial ini orang lagi jam kerja, jam mengajar, jadi sepi gitu. Ini meluangkan waktu Pak Kapusnya. Ini pun podcast ini bisa tayang ataupun obrolan ini bisa muncul karena apa? Pak Kapusnya minta sekarang. Tapi luar biasa dan saya terima kasih kepada Pak Rijal yang sudah meluangkan waktu, dan kita tunggu tema selanjutnya di Poltekkes di podcast ini aja via podcast ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mahasiswanya ada nih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.